Pernah nggak sih kamu meminta maaf kepada seseorang, tapi kok kayaknya sulit banget ya dimaafkan? Mungkin saja bahasa permintaan maafmu dan orang tersebut berbeda. Ibaratnya kayak kamu ngomong bahasa Sunda ke orang Korea. Ya, nggak nyambung. Nah, kalau kamu sudah menonton video soal 5 love language atau 5 bahasa cinta sebelumnya, kali ini mari kita perbincangkan mengenai 5 apology language. Yuk kita lihat apa saja. Gary Chapman dan Jennifer Thomas telah melakukan penelitian secara luas tentang pentingnya meminta maaf secara efektif. Namun, permintaan maaf bukanlah sebuah kata yang memiliki arti yang sama bagi setiap orang. Ternyata orang-orang memiliki bahasa permintaan maaf yang berbeda. Mereka percaya bahwa ketika kita semua belajar untuk meminta maaf secara efektif, maka kita dapat menukar alasan-alasan maaf yang mungkin membosankan menjadi sebuah kejujuran, kepercayaan, dan kebahagiaan. Bahasa permintaan maaf yang pertama adalah expressing regret atau mengungkapkan penyesalan. Ciri-ciri orang yang berbahasa ini adalah ketika meminta maaf, mereka akan mengungkapkan penyesalan dengan tulus. Makanya, ketika berbicara dengan orang yang memiliki bahasa ini, pastikan bahwa kamu menunjukkan kamu paham dampak emosional dari apa yang terjadi pada orang tersebut. Misalnya frustasi, kecewa, marah, dan sebagainya. Ungkapkanlah secara spesifik. Misal nih, ketika kita kelepasan kentut di mobil gebetan kita bisa meminta maaf dengan mengungkapkan penyesalan kita. Aduh, mohon maaf ya, aku menyesal banget nih membuat kamu jadi gak nyaman. Bahasa permintaan maaf yang kedua adalah accepting responsibility atau menerima tanggung jawab. Bagi orang-orang yang memiliki bahasa permintaan maaf ini, daripada sekedar meminta maaf, akan lebih baik untuk mengakui kesalahan mereka. Jadi, kata-kata "aku sadar, aku salah" ini akan sangat dinantikan oleh mereka. Nah, keinginan untuk mendengar pengakuan dari kamu dan kamu sadar akan kesalahan yang dibuat, ini adalah kuncinya. Dengan contoh yang sama, misalnya, ketika kita kelepasan kentut di mobil tadi nih, akuilah bahwa ini salah kamu sepenuhnya, bukan salah AC mobilnya atau mungkin karena makanan yang dimasak gebetan kita, bukan, tapi aku kok yang salah. Bahasa permintaan maaf yang ketiga adalah making restitution atau memberi ganti rugi. Ketika meminta maaf kepada orang dengan tipe ini, kata-kata maaf saja tidak cukup. Tawarkan semacam perbaikan untuk menebus kesalahan kita. Contohnya, ketika kita membatalkan janji, kita bisa menawarkan waktu lainnya sebagai ganti. Atau pakai contoh yang tadi ya, kita kelepasan kentut di mobil gebetan kita. Artinya, setelah kita meminta maaf, kita bersedia untuk misalnya membeli pewangi mobil sebagai bentuk ganti rugi atau apapun itu. Nah, bahasa permintaan maaf berikutnya adalah genuinely repenting atau tidak mengulangi kesalahan. Hal yang penting bagi orang dengan bahasa ini adalah sebuah komitmen untuk tidak melakukan hal yang sama di masa depan. Nah, jadi kalau kamu kentut di mobil gebetanmu, berjanjilah kamu tidak akan pernah lagi kentut di mobil itu. Kalau di tempat lain ya, nggak tahu deh. Nah, bahasa permintaan maaf yang terakhir adalah requesting forgiveness atau memohon pengampunan. Bagi orang-orang berbahasa ini, permintaan maaf adalah hal yang serius dan seharusnya bersifat requesting forgiveness. Artinya, bukan demanding forgiveness. Dimaafkan atau tidak merupakan hak atau kekuasaan penuh dari orang yang tersakiti.
kalau kita kelepasan kentut, ya dimaafkan atau tidak itu hak gebetan kita. Jadi jangan maksa untuk minta dimaafkan ya. Kita hanya bisa mengatakan bahwa semoga kamu mau memaafkan saya dan berikan waktu untuk orang tersebut bisa memaafkan kita. Nah, itu tadi 5 bahasa permintaan maaf. Kira-kira kamu yang mana? Dan orang-orang terdekatmu kira-kira bahasanya yang mana ya? Jangan lupa untuk meminta maaf sesuai apology language mereka ya. Komen di bawah, menurut kamu paling susah minta maaf ke orang tipe yang mana sih? Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Sampai bertemu di video berikutnya.